Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam agama yang mudah, hadiah bagi para pemuda Islam, itu agar para pemuda Islam mau mempelajari Islam, mau mengamalkan Islam, karena memang Islam itu agama yang mudah. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang ke-13 dari kitab ini, yaitu tentang al-ilmu, tentang al-ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas adab-adab yang penting bagi seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, di sini al-muallif menyebutkan setidaknya ada 4. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua niat mengangkat kebodohan dari dirinya, dan yang ketiga mengamalkan ilmunya, dan yang keempat mendakwahkannya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perinciannya sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Demikian pula pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas, yaitu adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Setidaknya ada 2 hal yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu bersabar atas tindakan gurunya, dan yang kedua menghormati gurunya. Dan perinciannya telah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya masih terkait dengan yaitu penuntut ilmu. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata al-muallif Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, wa li talabil ilmi asbabun mu'inatun alaih, dan di dalam menuntut ilmu ada sebab-sebab yang membantunya, membantu untuk meraih ilmu tersebut. Min ahammiha, di antara hal yang terpenting darinya. Jadi kita akan membahas hal-hal atau sebab-sebab yang menolong seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Awalan, yang pertama, taqwallahi, bertakwa kepada Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwa kepada Allah ini ada di setiap lini kehidupan kita. Segala hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita dalam setiap urusan kita itu karena takwa kepada Allah. Termasuk di antaranya menuntut ilmu. Orang kalau menuntut ilmu bukan dalam rangka takwa kepada Allah, maka dipastikan ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang belajar agama namun tidak didasarkan pada takwa kepada Allah, maka dipastikan ilmunya tidak bermanfaat. Justru ilmunya akan menjadi bumerang bagi dirinya. Dan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah ya ikhlas.
seseorang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Itu di antara bukti bahwasanya dia telah menuntut ilmu didasarkan pada takwa kepada Allah. Nah, kemudian al-mu'allif menjelaskan di sini, wahya an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshah min ghadabi rabbih wa sakhatihi wiqayatan taqihi min dzalik. Dan takwa kepada Allah itu seorang hamba menjadikan antara dirinya dan antara hal yang ia takuti berupa murka Tuhannya, kemarahan dari Tuhannya, wiqayatan, penjagaan, tameng yang akan melindunginya dari hal yang demikian itu, bi fi'lit ta'ah wajtinabil ma'siyah, dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya, banyak sekali ungkapan para ulama kita tentang takwa. Di antaranya yang masyhur yaitu yang disandarkan kepada Talq ibn Habib radhiyallahu taala anhu, an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah raja'a thawabillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharap pahala dari Allah. Ya, wa antatruka maksiatallah ala nurim minallah makhafata iqabillah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah. Nah, itu definisi takwa atau hakikat dari takwa. Jadi mengerjakan perintah namun harus disertai nur minallah, harus diiringi dengan nur minallah, cahaya dari Allah. Itu disertai dalil, menjalankan ketaatan sesuai dengan dalil, sesuai dengan yaitu keterangan dari Allah dan Rasulnya, dan disertai dengan keikhlasan, raja'a thawabillah, mengharap pahala Allah. Ada kalanya orang itu mengerjakan ketaatan, menjalankan perintah, tapi tidak didasari oleh dua perkara ini. Menjalankan perintah Allah tidak di atas cahaya dari Allah, tidak berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan kita sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Meskipun dia mengharap pahala, maka ini bukan takwa. Dan sebaliknya, orang yang mengerjakan ketaatan, menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan, tetapi tidak mengharap pahala Allah, ini juga bukan apa? Ketakwaan. Maka takwa harus disertai keikhlasan dan ittiba, yang sering dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah, itu adalah ittiba. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, raja'a thawabillah, dengan mengharap pahala Allah, hakikat ikhlas. Demikian pula takwa adalah meninggalkan maksiat, ya, ala nuri minallah, di atas petunjuk dari Allah, di atas cahaya Allah. Maknanya meninggalkan maksiat karena faham bahwasanya Allah telah melarangnya, Allah telah mengharamkannya, sadar bahwa ini dilarang di dalam agama, ya, bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak doyan. Kenapa enggak minum khamr, enggak doyan saya? Tapi kalau dia doyan, dia mau misalkan, bukan karena meyakini haramnya khamr. Dia tidak minum khamr karena enggak suka, hanya sekedar enggak suka, tidak peduli halal haram. Saya enggak suka, maka saya tinggalkan khamr. Ya, maka ini bukan takwa. Dan yang tidak kalah pentingnya, makhafata iqabillah, karena dia takut akan siksa Allah. Kalau saya minum khamr yang diharamkan oleh Allah ini, maka Allah akan
menghukum saya, maka akan ada hukumannya di dalam Islam, maka saya tinggalkan. Nah, itulah ketakwaan. Nah, ini secara singkat yaitu penjelasan tentang apa? At-taqwa. Adapun al-muallif menjelaskan dari segi, ya bisa dikatakan dari segi istilah, atau dari segi bahasa, yaitu an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabi rabbih wa sakhati wiqayatan. Diambil dari kata wiqayah. Taqwa yaitu dari kata wiqayah yaitu engkau menjadikan sesuatu berupa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tidak murka, supaya Allah tidak marah, maka kita yaitu apa? Menjadikan sesuatu sebagai penghalangnya. Apa itu? Bi fi'lit ta'ah wajtinabi al-ma'siyah, dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, fattaqwa min mafatihil ilm, maka takwa di antara kunci-kunci ilmu, wa abwabihi wa asbabihi, dan pintu-pintunya dan sebab-sebabnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqanan, pembeda. Fal furqan, kata al-mu'allif rahimahullah, maka al-furqan huwa ma yufarraqu bihi bainal haqqi wal batil, yaitu apa yang terbedakan, terpisahkan dengannya, atau yang membedakan, yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Al-furqan adalah pembeda yang membedakan antara al-haq dan al-batil, wal khairi wasyarr, kebaikan dan keburukan, wal huda wad dalal, petunjuk dan hidayah. Wa ahammu wa awwalu ma yudkhilu fi dzalik al-ilm, atau ma yadkhulu fi dzalik al-ilm. Dan al-furqan yang paling penting dan yang paling utama untuk masuk di dalam ayat ini adalah al-ilm. Jadi munasabatul ayat dari terhadap pembahasan kita, keterkaitan ayat dengan pembahasan kita adalah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian al-furqan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian al-furqan, yaitu sesuatu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan apakah sesuatu tersebut? Yang paling utama dan yang paling pas dalam masalah ini adalah al-ilm. Dengan ilmu terbedakanlah antara yang hak dan yang batil. Ya, dengan ilmu orang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana taat, mana maksiat, mana petunjuk, mana kesesatan. Nah ini, jadi ini yang pertama, hal yang bisa membantu kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat adalah takwa kepada Allah. Kemudian tsaniyan, yang kedua, mulazamatul ulama. Di antara hal yang bisa membantu kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat adalah mulazamatul ulama, yaitu senantiasa menyertai para ulama, membersamai para ulama. Lianna mulazamata ahlil ilmi sabilun ma'munun yusilul muta'allima ila syati'il aman. Karena menyertai ahli ilmu ini adalah jalan yang aman yang mengantarkan seorang penuntut ilmu menuju yaitu tepi keselamatan. Ba'idan amma qad la yafhamuhu, jauh dari hal yang tidak dia pahami. Wa mutajanniban ma qad yusi'u fahmahu, dan menjauhi apa yang bisa menyebabkan buruk pemahamannya. Tayyib. Menyertai ulama, membersamai ulama, membersamai ahli ilmu, termasuk di antara cara yaitu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak lepas, seorang penuntut ilmu tidak bisa lepas dari para ulama, yaitu para alim yang mengajarkan
kebaikan yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nah, ini menunjukkan kepada kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki modal takwa tapi dia tidak membersamai para ulama, tidak mengambil ilmu dari para ulama, mustahil bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Idealnya benar-benar membersamai di dalam keseharian, belajar, duduk bareng, ya, mengambil ilmu, mengambil adab, akhlak dan lain sebagainya. Meskipun di zaman sekarang kita dimudahkan dalam berbagai macam, yaitu media-media yang ada. Tidak harus kita membersamai seorang alim. Kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajarannya, baik audio maupun video maupun tulisan-tulisan mereka. Namun sebenarnya ini kurang. Hanya mengambil ilmu dari media-media tersebut tanpa membersamai mereka, ini hal yang kurang. Kenapa? Karena ada kalanya ilmu itu didapatkan dengan komunikasi, dengan tanya jawab, dengan berdialog dan lain sebagainya. Jadi orang yang memiliki guru dan membersamai gurunya itu jauh lebih berpotensi mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada dia bisa kita katakan belajar sendiri atau otodidak gitu ya. Belajar dari kitab saja. Kenapa? Di sini beliau menyebutkan ba'idan amma qad la yafhamuhu. Karena dekat dengan ulama, dekat dengan ahli ilmu itu bisa menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak dipahami. Bayangkan membaca karya tulis seorang ulama kemudian dia tidak faham maksudnya. Dia tidak faham yaitu apa yang disampaikan. Kalau sekiranya dia bisa dekat dengan ulama tersebut, dia bisa menanyakan, ya Syekh, apa maksud dari ucapan Anda ini, atau mohon penjelasan dari ucapan ini. Nah, ini kita bisa memanfaatkannya, ya. Tapi kalau kita tidak dekat dengan mereka, tidak membuka komunikasi dengan mereka, lalu kalau ada hal yang tidak kita ketahui, bagaimana kita bisa yaitu memahaminya? Para ulama, ya, terlebih wa mutajanniban ma qad yusi'u fahmahu. Dengan membersamai ulama ini bisa menjauhkan dirinya dari buruknya pemahaman. Taib. Fadlan an ta'addubihi biadabihi, dan ini yang tidak kalah pentingnya, terlebih dengan membersamai ulama maka dia akan bisa mengambil adab darinya, wa tahallihi bisamtihi, bisa menghiasi dirinya dengan perangainya, yaitu menjadikan ulama tersebut sebagai panutan di dalam berperangai, wa takhalluqihi bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlaknya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dua hal yang bisa membantu seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama takwa, yang kedua dekat dengan ulama, dekat dengan ahli ilmu, mulazamah, menyertai, senantiasa membersamai. Kemudian poin yang ke-9, berkata al-muallif rahimahullah, wa mimma yajibu ala talibil ilmi al-hadharu minh, dan di antara hal yang wajib bagi penuntut ilmu untuk waspada, hati-hati darinya, wajtinabuhu, dan menjauhinya, wal bu'du anhu, dan jauh darinya, adalah al-hasadu, hasad. Wa huwa karahatu ma an'ama Allah Ta'ala bihi ala ba'dhi ibadihi. Hasad itu membenci apa yang telah Allah berikan nikmat dengannya kepada sebagian hamba-hambanya, min zumala'il muta'allimi wa asdiqaihi, dan biasanya hasad ini terjadi antara seorang penuntut ilmu dengan kawannya, dengan sesama penuntut ilmu
dengan teman-temannya sesama pembelajar atau penuntut ilmu. Nah, hasad ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah penyakit yang berbahaya di antara penyakit hati, yaitu tidak menyukai apabila ada sebagian hamba-hamba Allah yang diberi kelebihan, ya, tidak menyukai apabila Allah memberikan nikmat kelebihan kepada sebagian hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya berupa kebaikan. Jadi kalau kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita, maka ini tanda sempurnanya iman kita. Dan sebaliknya, kalau kita membenci apa yang ada pada saudara kita, ya, membenci apa yang ada pada saudara kita dalam hal yang kita benci, maka ini juga merupakan tanda kesempurnaan iman. Namun kalau kita menyukai apa yang terjadi pada saudara kita dalam perkara yang kita benci itu terjadi pada diri kita, maka tanda tidak sempurnanya iman. Kita tidak suka orang itu hasad sama kita. Kita dapat nikmat, kita nggak suka kalau ada orang yang iri dengan kita. Namun kita iri dengan orang lain yang mendapatkan nikmat, maka masuk di dalam hadis ini. Karena pada hakikatnya hasad itu tidak menginginkan, membenci ketika saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah melebihi dirinya. Ya, kawannya misalkan mendapatkan nikmat dengan ilmu yang dimiliki, dengan diterimanya dakwahnya, dengan berkembangnya dakwahnya. Misalkan ini kalau kita membicarakan dai, seorang ustadz, seorang penuntut ilmu, banyak yang hadir kajiannya sedangkan dirinya tidak, lalu dia apa? Benci hal tersebut. Kenapa dia banyak, yaitu yang hadir di kajiannya sedangkan saya sedikit? Nah, ini adalah hasad. Ya, ini adalah hasad. Kenapa? Yang sana muridnya banyak, yang sini muridnya sedikit, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sesama penuntut ilmu, kenapa fulan itu lebih disukai oleh ustadz fulan daripada saya? Ya, padahal itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Allah berhak memberikan nikmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah ini, dan hasad dalam masalah ilmu ini tentu jauh lebih berbahaya dibandingkan hasad dalam masalah dunia. Kalau hasad dalam masalah dunia, ya sana punya mobil saya nggak punya, kemudian iri dengki. Tapi dalam masalah dunia, masalah remeh, masalah yang hina. Tapi kalau dalam masalah ilmu, dan ini bisa apa? Berbahaya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi seseorang bisa menyampaikan sesuatu yang itu ada tendensi tertentu untuk menjatuhkan temannya. Ya, kalau dia nggak suka sama seseorang, misalkan ditanya gimana menuntut ilmu, ya, mengambil ilmu dari Ustadz Fulan bagaimana ya? Nah ini sebenarnya beliau begini tapi gini-gini, kasih catatan. Nah ini kan nampaknya baik, tetapi karena ada unsur hasad akhirnya menjatuhkan yang lainnya. Ya, jadi bahaya hasad ini kalau terjadi pada seorang penuntut ilmu. Makanya al-mu'allif rahimahullah mewanti-wanti di antara hal yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Meskipun hasad ini bukan hanya berlaku bagi para penuntut ilmu, artinya waspada terhadap hasad bukan hanya bagi penuntut ilmu. Setiap muslim wajib untuk menjauhkan diri dari hasad.
Cuman masalahnya yang umum itu hasad dalam masalah apa? Dunia, dalam masalah kenikmatan dunia yang fana. Adapun hasad dalam masalah agama, ini hati-hati ya, kecuali apa yang disebutkan oleh para ulama dengan al-ghibtah, yaitu merasa iri dengan kawannya, dengan orang lain yang mendapatkan ilmu atau kedudukan, tapi dia tidak berharap agar kedudukan dan ilmu yang dimiliki kawannya itu hilang. Jadi semacam apa ya, bersyukur kepada Allah, merasa diri ini kurang sedangkan si fulan masya Allah mendapatkan kenikmatan ya, tapi dia tidak ingin agar kenikmatan itu hilang dari kawannya ya. Fulan bisa aktif menuntut ilmu misalkan, fulan bisa bahasa Arab, saya belum bisa. Fulan sudah hafal berapa surat, berapa juz, sedangkan saya belum. Nah ini ghibtah dan ini dibolehkan. Sedangkan hasad itu membenci nikmat yang telah Allah berikan kepada saudaranya. Nah kemudian beliau mengatakan di sini, wa dawa'u min hadzal da', adapun penawar obat dari penyakit ini, yakun bisa'i ila an yakuna al-muslimu fi hadhihi ni'mati ka akhi, itu bagaimana berupaya seorang muslim itu agar merasa nikmat ini seperti saudaranya, ma'ahubbihi dawama hadhihi nikmatillah, bersama dengan kecintaannya agar nikmat ini senantiasa ada padanya, wa syukrihi rabbahu ala sairi ahwalihi, dan bersyukur kepada Tuhannya atas segala keadaannya ya. Jadi jadikan saudara kita itu sebagai cermin dari kita. Apa yang didapatkan saudara kita seakan-akan itu kita dapatkan. Misalkan saya kalau dapat nikmat senang nggak senang, maka saudara saya dapat nikmat pun saya harus senang. Kalau saudara saya berhasil di dalam yaitu menuntut ilmunya ya, bagaimana kalau saya senang berhasil di dalam menuntut ilmu, berhasil lulus misalkan, maka saya pun senang kalau saudara saya mendapatkan kelulusan tersebut. Kalau saya suka senang apabila dakwahnya diterima, demikian pula kita memperlakukan saudara kita senang dan suka kalau dakwahnya diterima. Jadi jadikan apa yang didapatkan saudara kita sebagaimana diri kita. Kalau kita suka diperlakukan seperti itu, perlakukanlah saudara kita seperti itu. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan perlakukan saudara kita seperti itu. Seperti tadi, kita nggak suka kalau ada orang hasad sama kita, kita nggak suka kalau ada orang yang menginginkan nikmat itu hilang dari kita. Maka demikian pula jangan menginginkan nikmat yang ada pada saudara kita hilang darinya. Nah ini yang pertama ya, hasad di antara penyakit yang harus diwaspadai penuntut ilmu. Kemudian berikutnya al-qaulu bi ghairi ilm, yaitu berbicara tanpa ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah, fal qawlu bi ghairi ilmin fi syu'unid dunya madhmumun. Bicara tanpa ilmu dalam perkara dunia itu tercela. Fala yatakallamu tabibu fi amalil muhandis. Seorang dokter tidak akan berbicara tentang pekerjaannya insinyur. Wala yatakallamul banna'u fi wadhifatil muallim. Seorang tukang tidak akan berbicara tentang tugasnya guru. Wala yatakallamut tabbakhu fi syu'uniz zari'. Seorang koki atau chef tidak akan berbicara tentang perkara-perkaranya petani. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ya. Kalau ada orang yang berbicara tidak sesuai dengan keahliannya, ada bil ajaib, kata para ulama. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara tidak dalam bidangnya, dia akan datang dengan membawa hal-hal yang aneh. Ya. Itu dalam urusan dunia. Fa kaifal halu idzan fi ma kana murtabitan minal ulumi bisyar'i wad din.
Lalu bagaimana keadaannya apabila ini berkaitan dengan masalah ilmu syariat dan agama? Kalau ilmu dunia, kita menolak orang yang berbicara tidak sesuai dengan bidangnya, tentu ilmu agama lebih utama lagi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Dan janganlah kalian mengatakan apa yang telah diucapkan oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Ini halal, ini haram, yaitu untuk kalian berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perkara halal dan haram itu sudah diterangkan oleh syariat. Halal dan haram itu harus kita sandarkan kepada agama. Kalau kita berbicara halal tetapi dari diri kita sendiri, tidak berdasarkan dalil, ya, tidak berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka kita telah berbicara tanpa ilmu. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya, ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang ada dalam hati kita, ini semua akan ditanya. Wa indama dzakarallahu ta'ala fil Qur'anil Karim al-fawahisha, dan juga ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia tentang hal-hal yang keji, al-fawahish, muhadziran minha, Allah peringatkan darinya, dzakara min dhimniha, Allah sebutkan di antaranya, ya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan fawahish, kekejian-kekejian, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah sebutkan apa saja itu, ya, bentuk-bentuk kekejian yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu engkau berbicara atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Yaitu tadi mengatakan ini haram, ini halal, tapi tanpa dalil, tanpa keterangan yang sahih. Nah, ini diantara hal yang patut diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Lalu apa obatnya? Bagaimana cara kita agar kita terhindar dari bicara tanpa ilmu? Mudah. Apa itu? Mengucapkan wallahu a'lam, mengucapkan Allah lebih tahu, atau mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Kalau kita ditanya tentang suatu urusan lalu kita tidak tahu jawabannya, jawab saja la adri, saya tidak tahu. Dan ini pertanyaan atau jawaban yang mungkin sebagian orang gengsi untuk mengatakannya. Masa seorang ustadz besar nggak tahu masalah ini? Ya, masa seorang penuntut ilmu senior nggak tahu masalah ini? Padahal ini masalah yang apa? Yang sederhana. Kalau memang tidak tahu, ya mengatakan tidak tahu. Di antara kisah yang masyhur adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ditanya beberapa perkara, lalu Imam Malik mengatakan, dia katakan kepada mereka, anna malikan la adri, bahwa saya Imam Malik la yadri, tidak tahu. Selesai. Ya. Nah, ini ada ungkapan yang bagus dari yaitu para ulama. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan, namun saya sering mendengar, justru kita harus sering belajar mengatakan tidak tahu.
Ta'allam la adri, ya, belajarlah untuk mengatakan la adri. Fa in kunta la tadri yu'allimuka hatta tadri. Karena kalau engkau benar-benar tidak tahu, maka mereka akan mengajarimu supaya engkau tahu. Ya. Wa in kunta tadri yas'alunaka hatta la tadri. Kalau kamu tidak tahu tapi kamu mengatakan tahu, maka mereka akan menanyaimu terus sampai kamu benar-benar nggak tahu. Ya, apa hukumnya ini? Aslinya nggak tahu dia, tapi dia menjawab, berani menjawab. Setelah itu ditanya terus, lalu bagaimana dengan ini? Akhirnya menjawab lagi, ngawur di atas kengawuran. Tapi coba dia mengatakan la adri, mau apa? Apa hukumnya ini? Wallah alam, saya tidak tahu. Mau apa? Dipaksa seperti apapun nggak akan tahu, tidak akan merubah statement kita. Tapi kalau kita sok tahu, maka dikejar terus. Lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan pendapat ini? Ya, sudah awal mengatakan tahu, gengsi. Kalau tidak tahu, akhirnya terus berbicara tanpa ilmu. Yas'alunaka hatta la tadri, maka mereka akan senantiasa menanyaimu hingga engkau benar-benar tidak tahu. Tapi kalau Anda mengaku tidak tahu, yu'allimunaka hatta tadri, suatu ketika mereka akan mengajarimu hingga engkau tahu. Ya, ternyata seperti ini penjelasannya, jawabannya, alhamdulillah kita tahu akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi berbicara tanpa ilmu ini bahaya. Maka obatnya mengakui kalau kita tidak tahu. Tapi berikutnya, yang terakhir di antara hal yang patut diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu, at-takabbur, sombong. Ya, menyombongkan diri. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa huwa sifatun sayyi'atun dani'atun. Sombong ini adalah sifat yang buruk dan hina, rendah. Tukhalitun nufusat dha'ifah, yang bercampur dengan jiwa yang lemah. Lianna syaitana yuwaswisu li sahibiha annaha bil kibri takbur. Karena syaitan itu memberikan waswas kepada seseorang dengan kesombongannya, dia merasa lebih besar. Ya, karena jiwanya itu lemah, maka setan begitu menggoda untuk sombong, maka dia akan merasa lebih besar. Bainama hiya fil haqiqah, padahal dia secara hakikat tasagharu wa tasghuru, semakin rendah dan rendah, atau semakin kecil dan hakikatnya itu kecil. Ya, orang yang lemah jiwanya dengan kesombongan akan merasa lebih besar, padahal dia nggak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tapi setan menggoda dengan was-wasnya agar dia merasa hebat, padahal aslinya tidak hebat. Karena apa? Kesombongan. Dan sombong ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, al-kibru, sombong itu, batarul haqq, menolak kebenaran. Apabila kebenaran telah datang pada dirinya dengan jelas dan tanpa kesamaran lalu ditolak, maka ini adalah kesombongan. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, merasa dirinya hebat sedangkan orang lain yaitu tidak ada apa-apanya. Batarul haq radduh, ya, wa batarul haq artinya adalah radduhu, yaitu menolaknya. Wa ghamtun nas ihtiqaruhum, yaitu meremehkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sebagaimana yang lain, bahwasanya sombong ini sebenarnya bukan hanya berlaku bagi penuntut ilmu. Kalau kita perhatikan, ya,
hasad, kemudian berbicara tanpa ilmu, sombong, ini penyakit-penyakit hati yang patut diwaspadai oleh seluruh kita. Setiap muslim wajib waspada dari penyakit-penyakit hati ini, hasad, bicara tanpa ilmu, dan sombong. Namun penuntut ilmu lebih dituntut lagi untuk menjauhi perkara-perkara ini. Hasad tadi sudah kita terangkan, hasadnya penuntut ilmu itu bahaya, ya, bisa merusak kehormatan, bisa merusak akhirat. Demikian pula dengan kesombongan di dalam menuntut ilmu, ya, sombong dalam masalah dunia ini tercela. Demikian pula terlebih sombong dalam masalah ilmu, merasa dirinya yang paling baik hafalannya, merasa dirinya yang paling cerdas, orang lain tidak ada apa-apanya, meremehkan penuntut ilmu yang lain, meremehkan ulama yang lain, meremehkan ustadz yang lain. Nah, ini kesombongan semacam ini bahaya bagi seorang penuntut ilmu. Nah, kemudian saya menjelaskan wa bisababil kibri kana iblisu minal mal'unin, dan dengan sebab kesombonganlah iblis termasuk di antara makhluk yang terlaknat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu ketika Allah perintahkan Adam untuk sujud, ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat pun sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbara, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di antara orang-orang kafir. Ya, sombong karena merasa lebih hebat daripada manusia, enggan untuk sujud kepada manusia karena merasa lebih hebat dari manusia, dengan merasa mengatakan apa? Ya, saya lebih baik daripada manusia karena diciptakan dari apa? Api, sedangkan manusia diciptakan dari apa? Tanah. Dan para ulama menjelaskan prasangka seperti ini salah, keliru. Ya, secara logika tanah lebih baik daripada api. Api bisa padam dengan tanah, sedangkan tanah kena api semakin keras, tidak bisa hancur. Ini menunjukkan logika iblis, ya, itu keliru. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kesombongan, sedang nggak bisa berpikir jernih. Pokoknya saya lebih baik darinya, selesai. Nah, seperti itu keadaan apa? Iblis terlaknat karena dia sombong. Maka manusia jangan meniru jalannya iblis secara umum, terlebih para penuntut ilmu, ya. Jangan sekali-kali menyombongkan ilmu yang kita miliki. Kemudian beliau menutup pembahasan ini pada poin yang ke-10, wasa'idu min tullabil ilm, dan orang yang berbahagia, orang yang sukses dari kalangan penuntut ilmu, man tahalla bimakarimil akhlaq, yaitu barang siapa yang berhias dengan akhlak yang mulia. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini hal yang cukup mengejutkan kalau kita perhatikan penuntut ilmu yang berhasil. Kalau kita mencoba mencermati, ya dapat ilmu, kan begitu. Seorang dikatakan penuntut ilmu yang sukses kalau apa? Ilmunya banyak, hafalannya banyak, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Secara sederhana kan begitu. Tapi ternyata di sini Syekh justru menyebutkan sisi lain dari kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu. Apa? Masalah akhlak. Sudah adzan ya? Taib adzan dulu, sebelum setelahnya insya Allah akan kita lanjutkan sedikit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi berkata al-mu'allif rahimahullah, orang yang sukses di dalam menuntut ilmu apabila ia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, wa ta'addaba bimahasinil fadail, dan beradab dengan adab-adab yang utama, yaitu adab-adab yang baik, wajtanaba masawi al-af'al, dan menjauhi amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang buruk, wa hadzara min mafasidil a'mal, dan menjauhi dari amal-amal yang rusak. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ini nampaknya tidak ada hubungannya. Yang namanya ilmu ya Quran, hadis, hafal, kemudian bisa menjawab, bisa membantah, tahu dalilnya. Ini kan ilmu. Apa dalilnya? Wajibnya puasa, lancar dia membawakan dalil. Apa hukumnya? Yaitu meminum ini, memakan ini, dia bawakan dalilnya, dia bawakan kaidahnya. Ya, ilmu kan seperti itu. Ya, sehingga lumrahnya orang yang sukses mendapatkan ilmu ya yang banyak hafalannya, yang banyak pengetahuannya, yang tahu dalil-dalil berserta kaidah-kaidah. Namun di sini ternyata Syekh justru menjelaskan orang yang berhasil dalam menuntut ilmu kalau dia itu baik akhlaknya. Ini menunjukkan ilmu tanpa akhlak tidak ada artinya. Ya, ilmu tanpa pengamalan yang benar tidak ada artinya. Bukankah orang-orang Yahudi mereka berilmu, tapi Allah sebut mereka al-maghdubi alaihim, yaitu yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Dan di antara pengamalan ilmu ya akhlak. Ya, pengamalan ilmu bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah muamalah, masalah yang tidak kalah pentingnya akhlak. Yang sederhana sajalah, bagaimana kalau kita bertemu dengan saudara kita, ada adab-adab yang harus kita penuhi, menjawab salam, tersenyum, ya, berbuat baik, menolong dan lain sebagainya, itu hal yang mendasar. Maka tidak bisa kita bayangkan seorang penuntut ilmu, seorang yang mengaku berilmu tapi akhlaknya tidak baik. Justru dengan ilmu yang dimiliki dia berakhlak mulia. Lihatlah Rasulullah SAW, orang yang paling berilmu, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya. Justru orang yang berhasil di dalam menuntut ilmu, dia semakin apa? rendah hati, semakin apa? tawadhu. Lawan dari sombong tawadhu. Dan orang yang tawadhu maka dia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara ungkapan para ulama kita yang cukup menakjubkan ya tentang tawadhu itu, ya, dikatakan tawadhu takun kan najmi la halinadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Rendah hatilah engkau
maka engkau akan seperti bintang yang nampak di atas permukaan air, kayaknya rendah, kelihatan di atas permukaan air, wa huwa rafi'u, padahal bintang itu di mana? Tinggi di atas langit. Dilihat orang rendah, tidak punya apa-apa, tapi sebenarnya tinggi. Wala takun kaddukhan, jangan sombong seperti asap. Tala binafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa rafi'u, yang dia seakan-akan tinggi di atas udara, melayang-layang padahal berasal dari apa? Tanah yang rendah. Ya, asap itu dari bawah, tapi seakan-akan dia tinggi padahal nggak ada apa-apanya. Nah, seorang penuntut ilmu hendaknya menjadi seperti bintang, kelihatan rendah tapi padahal apa? Tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang berhasil di dalam menuntut ilmu wajib untuk berakhlak yang mulia, tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Ma'ahir si syadid, dengan tetap berupaya keras alal ikhlas, menjaga keikhlasan. Was sunnah, tetap berada di atas sunnah, menuntut ilmu tapi tidak sesuai dengan sunnah ya juga tidak ada artinya. Wal amali bil ilm, dan mengamalkan ilmunya. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini dengan doa, Allahumma rzuqnal ilma wa waffiqna lil amali wa jammilna bil adabi. Ya Allah, berikanlah rizki kami berupa ilmu dan berikanlah taufik bagi kami untuk mengamalkannya, dan perindahlah diri kami dengan adabnya. Intaha, selesai pembahasan kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang saum Ramadan ila fityanil Islam, puasa Ramadan bagi para yaitu pemuda Islam. Meskipun sudah lewat tapi tidak mengapa kita murajaah. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.